Perkenalkan, nama saya Juse Dendena Hamilton dengan NIM 122106220. Hai, perkenalkan nama saya Francisca Jauhari Bakun dengan NIM 12210628. Hai, perkenalkan nama saya Tamti Winda Asrani Manulang dengan NIM 12210631. Hai, nama saya Flaviana Bahagia dengan NIM 12210632. Halo semuanya, di sini kami ingin mewawancarai narasumber kami yaitu Kak Tirsa Sawo yang berprofesi sebagai seorang akuntan di PT Via Via Jogja. Kak Tirsa, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya mengenai presentasi bisnis. Nah, di tempat Kak Tirsa bekerja, presentasi bisnis itu dilakukan seperti apa, Kak? Apakah dilakukan itu secara rutin, sebulannya berapa kali? Kalau di tempat kerjaku ada beberapa divisi kan, karena kita kan perusahaan yang bergerak di travel dan tour gitu. Jadi kalau secara keseluruhan dari semua divisi tour, travel, ada namanya front office, terus aku dari akuntansi, terus ada bagian admin dan sebagainya, itu kita biasanya 1 bulan sekali. Itu untuk meeting keseluruhan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, kakak sebagai seorang akuntan, kalau melakukan presentasi bisnis, apalagi membahas tentang laporan keuangan yang membahas profit atau naik turunnya saham. Nah, itu kan tidak semua orang dari profesi yang sama dengan kakak untuk mengerti bagaimana laporan keuangan itu. Bagaimana cara kakak menyampaikan informasi agar informasi itu menarik, mudah dipahami dan tidak monoton gitu. Jadi tentunya aku tidak bahas laporan keuangan yang laba rugi aku tampil ini laba rugi kita nih, pendapatan segini, beban. Tentunya tidak seperti itu. Jadi aku menyajikan laporan itu di dalam bentuk presentasi di PPT gitu, dengan gambar grafik naik turunnya profit gitu. Jadi misalnya bulan Agustus kemarin kita dapatnya 500 juta nih, terus di bulan September ini ternyata turun jadi 400 juta. Nah, angka-angka yang sederhana kayak gitu sih. Kemudian aku kasih tahu kita perlu meningkatkan produk yang ini, misalnya tur kemana kayak gitu, karena itu adalah produk yang paling laku di perusahaan kita, kayak gitu sih. Jadi penyampaian yang sederhana kayak gitu. Terus apakah dari pimpinan langsung melakukan evaluasi saat itu? Apakah nanti diberi masukan pada akhir presentasi? Sesuai bagiannya sih, misalnya pas udah bagian akuntansi nih, nah saat itu juga dikasih evaluasi kayak gitu. Saya juga mau nanya nih Kak, bagaimana sih gaya presentasi orang yang berbeda latar belakang itu, mungkin dari segi usia, karena kan kayak kita sebagai anak muda gaya presentasinya itu kan lebih fleksibel, lebih modern, sedangkan yang orang tua itu tergolong cenderung monoton, jadi agak kaku. Kalau kayak gitu di tempatku enggak sih, karena kami ya umurnya tidak terlalu jauh dan perusahaanku tuh kan bergerak di bidang pariwisata kan. Jadi ya kami menyampaikannya kan in English, presentasi dalam bahasa Inggris kayak gitu, dan tidak formal sekali. Kita pembawaannya santai waktu presentasi kayak gitu sih. Tapi apakah ada salah satu karyawan gitu yang kurang fasih bahasa Inggris? Ada, pasti ada. Nah, bagaimana solusinya supaya menyampaikan presentasi itu dengan baik? Oke. Jadi kami tetap ini sih, sistemnya masih banyak pembelajaran. Jadi kalau misal dia tiba-tiba blank nih, bahasa Inggrisnya apa, itu tetap dia sampaikan pakai bahasa Indonesia. Tapi kemudian di presentasi yang akan datang itu diperbaiki lagi kayak gitu. Selain itu, apakah ada hambatan presentasi bisnis di tempat kerja kakak yang mungkin sering kakak alami atau paling sering terjadi di perusahaan ini? Itu sih bahasa Inggrisnya kurang fasih, terus kadang dia tidak menyiapkan materi dengan baik. Jadi masih ada beberapa yang kurang, atau tampilan PPT-nya berantakan. Akhirnya kan kita juga nggak bisa tahu apa yang sebenarnya dia mau sampaikan gitu. Untuk sebelum presentasi itu kan mungkin ada beberapa ruangan-ruangan yang udah disediakan oleh pihak perusahaan. Tapi apakah sebelum presentasi itu
seorang presenter bersama kelompok-kelompoknya akan meninjau kembali lokasi tersebut, apakah sound systemnya udah baik atau LCD proyektornya sama ruangannya itu tidak mengganggu berjalannya presentasi. Iya betul. Jadi sebelum meeting ya kami periksa dulu PPT-nya bisa masuk enggak, atau proyektornya nyambung sama laptop atau enggak, kayak gitu sih. Sound systemnya itu selalu dicek sebelum presentasi. Tapi apakah pernah terjadi kegagalan berkomunikasi karena hal itu? Misalkan sound systemnya tidak berfungsi dan suara presenternya itu kurang jelas. Pernah terjadi seperti itu. Baik Kak, itu saja yang mungkin saya tanyakan. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik Kak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Di sini saya ingin bertanya, gimana sih pendapat Kakak mengenai para audiens yang memberikan pertanyaan yang mungkin Kakak sulit untuk menjawabnya? Apa yang Kakak lakukan? Oke. Kalau pertanyaan audiens misalnya saya sulit untuk menjawab, itu strateginya adalah saya tanya lagi, maksudnya gimana ya? Misalnya apakah ibu bahas tentang ini, jadi aku bawa pertanyaan itu ke hal yang lebih spesifik kayak gitu. Jadi akhirnya kayaknya dia maksudnya kesini nih, kayak gitu sih. Terus Kak, biasanya kan dalam berpresentasi itu kan kebanyakan orang itu merasa takut sama keberatan karena akan berhadapan dengan orang yang lebih profesional dan ahli dari dirinya. Apakah Kakak pernah mengalami hal tersebut dan apa cara untuk mengatasinya? Ya deg-degan pasti ya, aku pasti takut jangan-jangan aku sampein hal yang salah nih. Tapi aku selalu punya pikiran kayak gini. Waktu kita coba presentasi dan ternyata orang kasih tahu kamu salah, harusnya jawabannya bukan kayak gini. Di situ kan kita bisa belajar. Apalagi misalnya kita nih fresh graduate dan baru kerja kan. Waktu orang kasih tahu kamu salah, jadi berikutnya bisa lebih belajar lagi. Dan waktu nanti kita masuk ke level berikutnya itu kita sudah pernah belajar sebelumnya kayak gitu. Kak, untuk melakukan presentasi ini apakah ada batasan waktu atau enggak? Ada batasan waktu, biasanya pemaparannya 10 menit, terus sisanya ya kita tanya jawab, diskusi kayak gitu. Di sini kan Kakak posisinya sebagai akuntan ya. Gimana sih Kak untuk presentasi yang dilakukan Kakak itu, apakah harus ikut jadwal yang sudah ditentukan atau tunggu waktu luang dari Kakak? Enggak, kita tentuin waktu sama-sama sih, karena kan nanti kumpul dari semua divisi dan aku bahas kondisi keuangan perusahaan, jadi mengikuti jadwal yang sudah ditentukan bersama. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi presentasi Kakak dalam tempat kerja yang menimbulkan sesuatu yang baik? Oke, jadi mungkin faktor persiapan ya, sebelum presentasi kita udah harus ngecek dulu nih persiapan kita udah baik atau belum, mungkin dari alat-alatnya, kemudian PPT-nya bisa masuk atau enggak. Karena kalau misalnya kita presentasi dengan persiapan yang kurang, itu kan misalnya macet nih PPT-nya, itu kan udah tiba-tiba jadi grogi, terus salah-salah ngomong, itu kan nanti jadinya presentasinya jadi kurang bagus kayak gitu. Kemudian ruangannya sama sih, persiapan, kemudian kesiapan audiensnya juga, kemudian kualitas materi yang aku bawain, kayak gitu sih. Kalau untuk antusias dari para karyawan dan pemimpinnya saat mendengarkan presentasi Kakak itu gimana? Bagus sih, kalau pimpinan ya pasti dia kan bertanggung jawab sama perkembangan dari perusahaan itu, jadi dia pasti kasih tanggapan, kita kayaknya harus begini deh, harus begitu deh. Misalnya aku sampaikan, ini kita ternyata pemasukannya berkurang ini, pendapatannya berkurang bulan ini, tapi beban kita besar, berarti kita harus menekan beban kita, terus kita harus meningkatkan penjualan. Teman-teman yang admin di front office harus lebih, pemasarannya lebih kuat nih supaya pemasukan kita juga meningkat kayak gitu. Jadi antusiasnya bagus sih, teman-teman yang di bawah, yang di lapangan juga antusiasnya bagus. Di perusahaan Kakak pernah nggak ini melakukan presentasi secara dadakan? Dadakan kalau full semua divisi enggak sih, enggak pernah. Seperti apa sih Kak model presentasi yang dibawakan Kakak kepada atasan dan karyawannya? Presentasinya kita semua ngumpul gitu, memang terstruktur, tapi bahasa dan pembawaan yang kita sampaikan itu santai sih, tidak formal. Terus kita discuss, jadi aku tampilin PPT,
menyampaikan overview tentang laporan keuangan, kondisi keuangan kayak gitu. Kemudian kita nanti melakukan diskusi, jadi mereka bertanya misalnya ada yang kurang jelas nih, kemudian aku menyampaikan kayak gitu sih. Terus aku juga menyampaikan rencana untuk bulan depan terkait budget dan sebagainya kayak gitu sih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktunya kepada kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, di sini saya bersama narasumber kedua yaitu Bapak Purnawan Hardianto selaku Direktur Galeria Mall. Jadi Pak, di sini saya ingin menanyakan mengenai presentasi bisnis yang ada di tempat kerja Bapak. Nah, mungkin saya akan mulai dengan apa sih yang Bapak lakukan sebelum melakukan presentasi bisnis? Apakah Bapak menyiapkan hal-hal tertentu atau presentasi bisnis dengan apa adanya saja? Ya, jadi sebetulnya karena saya direktur ya, jadi biasanya presentasi bisnis, entah itu untuk pengembangan bisnis ya, ekspansi bisnis atau rencana ke depan ya, presentasi kepada customer kami yaitu para tenan yang penyewa, itu biasanya disiapkan bersama-sama ya, dan itu biasanya pihak manajemen ya, GM ya, General Manager dengan para manajer-manajer itu presentasi dengan kami, direksi. Nah itu kami memberi masukan-masukan, kami memberi highlight, begitu memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, presentasi bisnis itu nggak bisa hanya bicara di apa-apa yang ada di pikiran diomongkan, karena itu pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan gitu. Ya, jadi kita harus siap dengan semuanya itu. Oke. Selanjutnya, ketika Bapak presentasi pastikan ada audiens. Sebelum presentasi itu Bapak mencari tahu tentang audiens. Oh, saya nanti rapatnya dengan orang yang seperti ini dari sini, untuk menghindari mungkin adanya perbedaan pola pikir yang mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya sudah Bapak antisipasi bisa menjawabnya. Ya. Jadi kalau direksi itu biasanya presentasinya dengan komisaris ya, karena kami sudah kenal dengan komisarisnya, atau kami bicara dengan pihak bank ya, pemberi pinjaman ya, itu biasanya di level direksi. Jadi kami tentu sudah mempersiapkan itu semua, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dan lain sebagainya, itu pasti kami sudah kami siapkan ya. Tapi kalau untuk tenan itu biasanya memang general manager ya, untuk para penyewa dan lain sebagainya ya, itu levelnya di sana ya. Oke. Terus saat Bapak presentasi bisnis itu Bapak menggunakan alat bantu apa, seperti mungkin PowerPoint atau dalam bentuk video penyampaiannya kepada para audiens? Ya, biasanya PowerPoint, tapi kalau dalam atau juga video ya, itu kami lakukan juga kalau tentang gambar-gambar rencana pengembangan fisik ya, gedung dan lain sebagainya, renovasi, itu biasanya kami juga menggunakan alat yang lain ya. Seperti itu Pak Ya. Kalau untuk lokasi presentasi Bapak itu kan ada survei lokasi. Kalau Bapak melakukan presentasi itu untuk ruangan presentasinya itu apakah Bapak memiliki ruangan saya itu harus seperti ini, fasilitasnya harus begini? Oh, jadi ruangannya seadanya saja yang disiapkan? Ya, karena kalau kita presentasi dengan pihak bank biasanya kita ke bank gitu, atau di restoran malah ya. Kalau ininya, terus kalau yang kebanyakan ya makan bareng gitu. Kalau yang lainnya ya enggak secara khusus ya. Oke. Pernah tidak Bapak melakukan presentasi tapi kurang percaya diri? Enggak, selalu percaya diri. Selanjutnya, apa sih yang Bapak harapkan setelah melakukan presentasi dengan para audiens atau karyawan yang ada di Galeria Mall, atau karyawan-karyawan yang Bapak temani Bapak? Ya, biasanya ya tentu kalau misalnya tergantung ya, kalau kita bank itu ya kita ingin deal. Misalnya seperti kemarin ketika terjadi pandemi, kita harus presentasi bagaimana kami perusahaan itu terhantam oleh pandemi. Nah
Nah ini meyakinkan pihak bank bahwa kami boleh diberi keringanan. Keringanan apa? Hanya bayar bunganya saja selama masa pandemi ya pinjaman. Nah pokoknya dibayar tapi ditunda gitu. Dan pihak bank sangat bisa merespon dengan baik. Juga ketika bicara dengan presentasi saya selaku direksi dengan seluruh karyawan mengatakan tentang kesulitan yang dialami perusahaan sehingga gaji tidak bisa diterima secara penuh. Nah itu juga kami harus lakukan dan keinginannya semua sudah puas begitu loh dengan penjelasan kami dan ternyata mereka bisa menerima. Ya. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Di sini saya akan melanjutkan terkait wawancara kami tadi dengan narasumber kami yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Yeah. Jadi di sini kita masih bahas topik yang sama, yaitu presentasi bisnis. Yeah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak apa sih tujuan dari presentasi bisnis ini? Ya sebetulnya presentasi bisnis itu kan menyampaikan ide tentang gagasan kita tentang pengembangan bisnis atau bisnis yang sedang mengalami kesulitan sehingga kita perlu menjelaskan kepada stakeholder kita. Nah itu yang paling penting seperti itu. Ya jadi goalsnya itu adalah bagaimana itu bisa dipahami bahkan disetujui, dimengerti oleh para stakeholders gitu ya. Stakeholders itu bagi perusahaan itu bisa konsumen, bisa juga supplier, bisa bank ya yang memberikan kredit dan lain sebagainya. Mungkin dari situ bagaimana menurut Bapak cara kita untuk melakukan presentasi bisnis yang baik? Ya, presentasi bisnis itu harus straight to the point ya. Langsung ke poinnya. Saya belajar ya bedanya dengan perguruan tinggi dengan pelaku bisnis itu di sini ya. Kalau dosen universitas itu memang perguruan tinggi itu memang akademis ya. Jadi ada teorinya kuat gitu, basisnya apa ya, berbicara berdasarkan data dan teori gitu. Tapi kalau pebisnis itu bicara dengan fakta ya, apa kondisi yang terjadi, jadi langsung menuju ke poinnya ya, itu saya kira di situ. Ya. Selanjutnya mungkin sebelum presentasi kan mungkin kita menemukan masalah-masalah gitu Pak. Nah apa masalah atau permasalahan yang Bapak sering temukan sebelum melakukan presentasi ataupun pada saat melakukan presentasi Pak? Baik dari Bapaknya sendiri maupun terkait dengan audiensnya Pak. Ya sebetulnya kalau kami ya saya di level direksi itu tidak selalu setiap saat itu presentasi. Presentasi itu hanya kami lakukan ketika situasinya memang sangat sulit bagi perusahaan. Misalnya ketika kami terhantam krisis karena pandemi misalnya, kami harus bernegosiasi dengan pihak bank karena kami punya kredit untuk renovasi ya. Nah itu bagaimana kami bisa disetujui untuk bisa hanya membayar bunganya dulu, pokoknya tidak ditunda ya, pokok pinjamannya ya dibayar tunda. Nah itu kami harus mempersiapkan presentasi yang bagus supaya bank itu percaya bahwa kita itu memang sedang dalam situasi sulit ya. Nah ini yang kami sampaikan. Nah kemudian yang kedua itu misalnya ketika kita bicara dengan pihak karyawan, ketika kita situasinya terhantam bagaimana gaji tidak bisa full 100% dan lain sebagainya, itu karyawan bisa mengerti karena presentasi yang harus kami lakukan itu sudah dipersiapkan dengan baik, bicara tentang data dan lain sebagainya. Saat itu saya yang diminta presentasi untuk menghadapi karyawan-karyawan kami ya. Nah itu akhirnya mereka bisa mengerti. Saya kira itu yang paling penting ya, tujuannya itu tercapai dari presentasi. Nah kalau yang untuk tenan-tenan penyewa tentang presentasi, promosi dan lain sebagainya itu dilakukan oleh manajemen ya. Manajemen itu artinya general manager sampai bawahnya gitu ya, manajemen, manajer keuangan, manajer marketing, manajer dan lain sebagainya ya. Kadang kan
kalau misalnya orang, kalau kita udah ngomong itu kadang kan mereka tidak menerima Pak. Mungkin tadi Bapak bilang kalau misalnya ada kondisi ada dalam perusahaan, terus Bapak bisa ngomong sama karyawan mungkin terkait sama gaji. Kadang kan kita tahu bahwa terkait sama gaji itu orang biasanya sensitif banget ya Kak, ya Pak. Jadi menurut Bapak itu bagaimana cara supaya si karyawan ini cepat menerima Pak, kayak misalkan gajinya bulan ini mungkin turun atau gimana? Ya, ya itu sebetulnya kalau karyawan itu diberi pengertian, itu mereka bisa mengerti kok. Kalau kita berpura-pura ada uang tapi tidak ada uang, terus tidak menggaji dengan baik, itu mungkin karyawan akan protes. Tapi kalau melihat mall harus tutup berbulan-bulan karena pandemi, tidak ada income, sewa dari para tenan, penyewa itu juga nggak bisa bayar, mereka masuk, nggak ada uang masuk, bagaimana kita bisa menggaji? Ya. Saya kira itu yang paling penting, itu memberi pengertian dengan baik kepada sasaran audiens yang kita tuju. Ya, itu saya kira itu yang lebih penting, ya, karena meyakinkan. Presentasi bisnis ini kan sebetulnya untuk meyakinkan, ya, siapa yang mau kita sasar itu untuk yakin dengan rencana kita. Mungkin terkait sama audiens Pak, bagaimana mungkin ada elemen-elemen tertentu yang mungkin Bapak tunjukkan untuk gimana cara kita supaya meyakinkan ini si audiens. Kalau mana Pak tips maksudnya? tertentu Pak. Yang enggak sih sebetulnya, kalau kita bisa memberikan alasan dengan tepat, itu saya kira penjelasan dengan baik, mereka bisa mengerti. Itu saya kira itu yang paling penting ya, alasannya itu tepat, penjelasannya bisa dilakukan dengan baik, ya, mereka bisa memahami, akhirnya pasti bisa. Mungkin yang terakhir Pak, mungkin Bapak ada tips-tips buat kami yang sedang menyaksikan video ini nanti, atau bagi teman-teman juga, Ya. tips presentasi bisnis yang baik. Ya sebetulnya begini ya, mahasiswa itu IP itu merupakan indeks prestasi, itu merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan. Tapi yang lebih penting, faktor keberhasilan yang lain itu adalah pengalaman organisasi. Ya. Kemudian itu yang paling penting, ya. Dan kemudian berteman. Ya. Nah itu ketika kamu berorganisasi, kamu rapat, ya, presentasi tentang laporan, tentang bidangmu, itu sebetulnya kamu juga latihan presentasi bisnis. Ketika kamu berteman itu kamu sedang melakukan belajar untuk memperluas jejaring. Ya. Jadi jangan jadi mahasiswa yang hanya kuliah, pulang ke rumah ke kos, kuliah pulang ke kos, IP-nya tinggi, ya. Tapi dia tidak punya teman, tidak bisa berjejaring, tidak bisa bekerja sama, tidak punya pengalaman organisasi. Padahal dalam pengalaman organisasi itu kita rapat, kita adu argumen, gitu. Itu sebetulnya adalah bagaimana kita bernegosiasi. Ya, saya kira itu yang paling penting. Ya. Karena itu soft skill, nggak bisa dipelajari dengan secara teori di kelas, ya, tapi harus dipraktekkan. Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan.